mengabarkan atau membuat satu kondisi objektif dari keadaan Rempang Galang di Batam. Saya ingin bacakan satu ayat yang patut untuk dimengerti oleh semua. Surat Ali Imran ayatnya 159. Engkau Muhammad berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ayat ini objektif untuk kedua belah pihak, pemerintah dan rakyat. Pemerintah dan rakyat adalah dua unsur penting tentang negara. Tidak bisa disebut negara kalau tidak ada dua unsur ini. Negara ada 3 atau 4 unsur. Ada yang 3, ada yang 4. Tergantung dia mendefinisikannya. Saya milih 4. Pertama, negara itu adanya rakyat. 2, pemerintah. 3, wilayah. Yang keempat, hukum yang berlaku. Maka saya membuat elemen negara itu menyadarinya ada 4. Nah, sering keliru dalam hal ini orang, terutama juga yang pemerintah, merasa tanah yang ada itu tanah negara. Kalau Anda nyebut tanah negara, berarti di situ ada rakyat, ada pemerintahan, ada rakyat, ada pemerintahan, ada hukum, ada wilayah. Jadi harus dilihat sejarah. Kalau bicara tanah itu, kekuatan pembicaraannya di riwayat. Riwayat tanah Rempang Galang tahun 18-an ya, sudah ada masyarakat yang ada di situ. Mungkin setelah itu banyak pendatang ya, dari berbagai suku dan daerah. Tapi poin pentingnya adalah Rempang Galang masyarakatnya sudah ada jauh sebelum adanya pemerintah Indonesia. Jauh sebelum adanya Pancasila, belum ada. Sudah ada tanah Rempang Galang itu, sudah ada masyarakatnya, sudah ada nenek moyang. Nah, ini tidak elok kalau main digusur gitu saja. Itu masalah utamanya itu di situ. Kemampuannya tidak mengikuti perintah Quran. Jangan berhati kasar, wahai pemerintah. Dalam hal ini turunannya ke pihak kepolisian. Jangan membuat kekerasan. Jangan membuat hal-hal melukai hati rakyat. Akibatnya rakyat melawan. Rakyat mendemo. Rakyat membawa batu, timpukin batu. Saya lihat sedih, lihat polisi kan saudara kita juga. Polisi kan pagar bangsa kita yang melayani, mengayomi, dan melindungi rakyat. Jadi rakyat tolong jaga diri, jaga sikap. Kita boleh jadi demonstran, saya selama ini juga demonstran, tapi kita tidak boleh melakukan hal-hal yang anarkis. Saya mengerti kenapa rakyat begitu, karena pemerintah lebih dulu. Saya lihat di video, ditangkepin orang, dibukain baju, masukin kerangkeng apa. Itu buat membuka rakyat. Wajar kalau rakyat marah. Jadi kondisi sudah terjadi begini, pesan moral saya. Dalami surat Ali Imran ayat 159, pakai konsep musyawarah, pakai sila keempat dari Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini sila keempat. Tolong pemerintah pakai ini dan rakyat mendukungnya karena pemerintahnya benar. Rakyat boleh melawan kalau menurut saya, kalau pemerintahnya nggak benar. Jadi tolong jangan mau enaknya aja. Rakyat suruh tidak boleh ngelawan, tapi pemerintah menindas. Tidak boleh begitu. Harus ada equal, harus ada kesamaan. Jadi demi bangsa dan negara Republik Indonesia, jaga sila ketiga persatuan Indonesia, rakyat Rempang Galang, dari kaum Melayunya,
tentunya saya salut dan saya empati kepada kalian, tapi tolong dijaga, jangan melukai juga pihak kepolisian kita, jangan timpukin mereka, selama mereka juga tidak berbuat kasar kepada Anda. Dua-dua harus calling down, rakyat dan pemerintah. Karena kita ini satu kesatuan yang disebut negara adalah pemerintah, rakyat, wilayah, hukum. Jadi pesan moralnya itu, jangan ada gerakan-gerakan yang separatis, apalagi gerakan-gerakan yang sporadis, gerakan-gerakan yang anarkis. Ya, itu sangat tidak Pancasilais. Nah, tapi mereka harus diingatkan pemerintah. Saya ingatkan, hei pemerintah, rakyat akan melawan seperti itu kalau kaliannya juga tidak berlaku kasar. Ini namanya hukum kausalitas, sebab akibat. Kenapa akibatnya begitu? Karena sebabnya kalian pemerintah kasar sebelum-sebelumnya. Sekarang sudahilah, kembali ke sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia kita jaga. Saya nobody, tapi saya punya gagasan. Saya punya pikiran, saya ingin sampaikan, bermusyawarahlah, berdiskusilah dalam kebaikan-kebaikan. Surat Ali Imran ayat 159 sangat pantas untuk ditampilkan di sini supaya bangsa kita bangsa yang damai, sejahtera, dan Indonesia maju serta Indonesia ada perubahan, Indonesia yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.